Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cita Rohita S. Nurse MMM Kep selaku penguji 1, Ibu Yuta Ingga Hindiarti SST MKes selaku penguji 2, dan Ibu Siti Fatimah SST MMM Kep selaku penguji 3. Saya Puzian Nur Fadila dari program studi D3 Kebidanan akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Karakteristik Ibu Hamil yang mengalami kekurangan energi kronik di PMB Bidan II Susilawati SST tahun 2021. Masalah gizi di Indonesia ada stunting atau kurus, wasting atau pendek, overweight atau obesitas, dan kekurangan energi kronik. Adapun itu, permasalahan gizi yang sering ditemui pada masa kehamilan ada dua, yakni anemia dan kekurangan energi kronik. WHO menyebutkan 40% kematian ibu di negara berkembang terjadi akibat adanya komplikasi pada saat persalinan yang diakibatkan karena adanya risiko kehamilan, yaitu kekurangan energi kronik atau KEK. Di Jawa Barat, pada tahun 2019, prevalensi kejadian KEK pada ibu hamil terdapat 10,0%. Adapun itu, berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2020, kejadian KEK di Ciamis mencapai angka 20.055 kejadian. Bidan II Susilawati adalah bidan desa di Desa Baregbek, Kecamatan Baregbek, Kabupaten Ciamis yang mengelola PMB dan melayani cukup banyak ibu hamil yang mengalami KEK dan anemia. Tercatat dari tahun 2019 sampai tahun 2021, angka KEK pada ibu hamil mengalami peningkatan secara signifikan. Berdasarkan data yang diambil dari PMB Bidan Susilawati sampai dengan bulan Juni tahun 2021, ibu hamil yang mengalami KEK pada masa kehamilan terdapat 23 orang. Adapun rumusan masalah yang bisa saya simpulkan yaitu bagaimanakah karakteristik ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik di PMB Bidan Susilawati tahun 2021. Dari penelitian ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik atau KEK di PMB Bidan I Susilawati SST tahun 2021. Dengan tujuan khusus, diketahuinya gambaran usia, paritas, pendidikan, pekerjaan, jarak kehamilan, dan pengetahuan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik di PMB Bidan I Susilawati tahun 2021. Adapun itu, karakteristik ibu hamil yang akan saya teliti mencakup 6. Yang pertama, usia, yang kedua, pendidikan, yang ketiga, paritas, yang keempat, status pekerjaan, yang kelima, jarak kehamilan, dan yang keenam, pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan desain deskriptif karena hanya menggambarkan karakteristik ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik. Kemudian populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu seluruh ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik di PMB Bidan II Susilawati SST sebanyak 23 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu sebanyak 23 responden. Kemudian variabel penelitian yaitu menggunakan variabel tunggal karena hanya menggambarkan karakteristik ibu hamil saja. Kemudian untuk instrumen penelitian yang digunakan yakni menggunakan kuesioner yang berisi mengenai pertanyaan usia, pendidikan terakhir, status pekerjaan, paritas, jarak kehamilan, dan 20 soal pilihan ganda untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai permasalahan KEK pada masa kehamilan. Kemudian definisi operasional yang digunakan, yang pertama usia, yaitu kurun waktu yang dihitung dalam tahun sesudah dilahirkan sampai pada saat ibu mengalami kehamilan anak terakhir. Alat ukur menggunakan kuesioner. Kriteria objektifnya yang pertama berisiko apabila kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Yang kedua tidak berisiko apabila ibu memiliki usia 20-35 tahun. Menggunakan skala nominal. Definisi operasional yang kedua yaitu pendidikan. Definisi operasionalnya yaitu tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh ibu dan berhasil ditamatkan pada saat kehamilan terakhir. Alat ukur menggunakan kuesioner. Kriteria objektif yang pertama rendah, yaitu ibu dengan pendidikan SD, SMP sederajat, kemudian pendidikan menengah,
SMA, SMK, dan sederajat, kemudian tinggi, itu sarjana, magister, dan doktor, menggunakan skala ordinal. Definisi operasional yang ketiga yaitu paritas, yakni jumlah persalinan yang pernah dialami oleh ibu. Alat ukur menggunakan kuesioner dengan kriteria objektif yang ditetapkan. Yang pertama, nullipara atau ibu yang belum pernah melahirkan, kemudian primipara, ibu yang sudah 1 kali melahirkan, kemudian multipara, ibu yang sudah 2 kali atau lebih melahirkan, menggunakan skala nominal. Untuk definisi operasional yang keempat yaitu ada status pekerjaan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh responden dalam kurun waktu kehamilan sampai persalinan anak terakhir untuk mendapatkan upah. Alat ukur menggunakan kuesioner dengan kriteria objektif. Yang pertama, bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan, wira swasta, ataupun wira swasta. Kemudian yang kedua, tidak bekerja atau beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Skala yang digunakan yaitu skala nominal. Dan untuk definisi operasional yang kelima yaitu ada jarak kehamilan, yakni jarak waktu antara kehamilan terakhir dengan kehamilan yang sekarang. Alat ukur menggunakan kuesioner, kriteria objektif. Yang pertama, ibu yang belum pernah melahirkan. Yang kedua, beresiko apabila ordinal jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dan lebih dari 5 tahun. Kemudian tidak beresiko jika jarak kehamilan lebih dari 2 tahun dan kurang dari 5 tahun. Skala yang digunakan yaitu skala nominal. Definisi operasional yang terakhir yaitu ada pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ibu ketahui mengenai kekurangan energi kronik pada masa kehamilan. Alat ukur menggunakan kuesioner dengan kriteria objektif. Yang pertama, baik jika persentase 76 sampai dengan 100%, cukup jika persentase 56 sampai 75%, dan kurang jika persentase kurang dari 56%. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner, teknik pengumpulan data, jenis data yang digunakan adalah data primer, cara pengumpulan data, melakukan kunjungan ke responden, rancangan analisa data menggunakan analisa univariat, tempat dan waktu penelitian dilakukan yaitu di PMB Bidan II Susilawati pada bulan Juni tahun 2021. Hasil penelitiannya sudah dilakukan, karakteristik usia ibu hamil, hampir seluruhnya terjadi pada ibu yang memiliki usia beresiko, yaitu sebanyak 20 orang ibu hamil dengan persentase 87%. Kemudian sebagian kecil lainnya, ibu yang mengalami memiliki usia tidak beresiko, sebanyak 3 orang dengan persentase 13%. Kemudian karakteristik pendidikan ibu hamil, sebagian besar terjadi pada ibu yang memiliki tingkat pendidikan menengah, yaitu sebanyak 18 orang ibu hamil dengan persentase 78,3%, dan sebagian kecil lainnya memiliki tingkat pendidikan tinggi, yaitu sebanyak 1 orang ibu hamil dengan persentase 4,3%. Kemudian karakteristik varietas ibu hamil, sebagian besar terjadi pada ibu dengan varietas nullipara, sebanyak 14 orang ibu hamil dengan persentase 60,9%, dan sebagian kecil terjadi pada ibu dengan varietas primipara, yaitu sebanyak 4 orang ibu hamil dengan persentase 17,4%. Kemudian karakteristik status pekerjaan ibu hamil, hampir seluruhnya terjadi pada ibu yang tidak bekerja atau beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, sebanyak 20 orang ibu hamil dengan persentase 87%, dan sebagian kecil terjadi pada ibu yang memiliki status pekerjaan bekerja, yaitu sebanyak 3 orang ibu hamil dengan persentase 13%. Yang karakteristik jarak kehamilan ibu hamil dengan mengesampingkan ibu yang belum pernah melahirkan, sebagian kecil dialami oleh ibu dengan jarak kehamilan yang beresiko, sebanyak 5 orang ibu hamil dengan persentase 21,7%. Sebagian kecil lainnya dialami oleh ibu yang memiliki jarak kehamilan tidak beresiko, sebanyak 4 orang ibu hamil dengan persentase 17,4%. Kemudian karakteristik pengetahuan ibu hamil, banyak dialami oleh ibu yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak
12 orang ibu hamil dengan persentase 52,2% dan sebagian kecil lainnya kek dialami oleh ibu hamil dengan pengetahuan yang baik sebanyak 4 orang ibu hamil dengan persentase 17,4%. Pembahasan hasil penelitian yang pertama, gambaran karakteristik usia ibu. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan kepada 23 responden, hampir seluruhnya responden yang mengalami kek pada masa kehamilan memiliki kategori usia yang beresiko, yaitu usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia kurang dari 20 tahun, ibu masih dalam tahap pertumbuhan, di mana ketika ibu hamil pada usia ini akan menyebabkan kompensasi pemenuhan nutrisi pada ibu dan janin yang ibu kandung sendiri. Kemudian pada usia yang lebih dari 35 tahun, fungsi organ ibu sudah mulai menurun sehingga pemenuhan nutrisi ibu difokuskan untuk pemenuhan energi terlebih dahulu, apalagi jika ibu dalam keadaan harus selalu beraktivitas setiap harinya. Kemudian gambaran karakteristik tingkat pendidikan ibu. Hampir sebagian besar responden yang mengalami kek pada masa kehamilan memiliki kategori pendidikan menengah sebanyak 18 orang atau 78,3%. Menurut Noto Atmojo, pendidikan adalah salah satu faktor yang menunjang kualitas pengetahuan seseorang. Sedangkan pengetahuan sendiri adalah faktor yang melatar belakangi terbentuknya sikap dan perilaku seseorang. Akan tetapi pada hal ini, pengetahuan seseorang tidak selamanya diukur oleh tingkat pendidikan, karena pengetahuan bisa diakses dari berbagai media dan juga penyuluhan, dan selain itu juga pengalaman ibu juga bisa menentukan kualitas pengetahuan ibu sendiri. Kemudian gambaran karakteristik paritas ibu. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, sebagian besar responden yang mengalami kekurangan energi kronik pada masa kehamilan berada pada kategori paritas nulipara atau belum pernah melahirkan sebanyak 14 orang, yakni 60,9%. Hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kesiapan mental ibu yang belum cukup, sehingga ibu lebih mengabaikan dan cenderung tidak peduli terhadap asupan nutrisi pada masa kehamilan yang seharusnya ibu penuhi. Kemudian selain itu juga pengetahuan dan pengalaman ibu yang masih kurang menyebabkan ibu mengalami kek pada masa kehamilan. Kemudian selanjutnya gambaran karakteristik status pekerjaan ibu. Sebagian besar responden yang mengalami kekurangan energi kronik pada masa kehamilan memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Nah, sebanyak 20 orang atau 87%. Hal ini disebabkan karena beraneka ragamnya pekerjaan ibu. Dalam hal ini pekerjaan rumah tangga ibu, sehingga ibu kurang fokus dalam pemenuhan nutrisi sehingga ibu mengalami kek pada masa kehamilan. Kemudian, ibu yang tidak bekerja cenderung memiliki keterbatasan dalam pemenuhan nutrisi karena status pekerjaan menunjang bagaimana status ekonomi seseorang, di mana ibu yang memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga hanya menggantungkan menggantungkan penghasilan dari penghasilan suaminya, sehingga ibu tidak leluasa dan tidak memiliki kebebasan dalam pemenuhan nutrisi ibu sendiri. Kemudian yang ketiga, ibu yang tidak bekerja memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi, sehingga sulit mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai kondisi kesehatannya. Kemudian karakteristik jarak kehamilan ibu. Dengan mengesampingkan ibu yang memiliki paritas nulipara, hampir seluruh responden memiliki jarak kelahiran pada kategori beresiko atau kurang dari 2 tahun dan lebih dari 5 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 21,7%. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, hal ini dikaitkan dengan ketidaksiapan organ-organ tubuh ibu mengalami kehamilan sebelum proses penyembuhan dan pengoptimalan organ-organ tubuh ibu setelah kelahiran yang sebelumnya. Kemudian, jika jarak kehamilan lebih dari 5 tahun, WHO menyebutkan bahwa kemungkinan kelahiran prematur lebih meningkat jika ibu merencanakan kehamilan 5 tahun kemudian.
Jarak kehamilan 5 tahun dapat memicu terjadinya berbagai komplikasi terlebih jika usia ibu sudah lebih dari 35 tahun atau sudah termasuk pada kategori beresiko, di mana kehamilan yang terjadi pada usia lebih dari 35 tahun bisa memicu banyaknya komplikasi kehamilan, diantaranya adalah kekurangan energi kronik. Kemudian, yang pembahasan terakhir yaitu gambaran karakteristik pengetahuan ibu. Eee, Pada pengetahuan ibu ini, sebagian besar responden yang mengalami KEK memiliki tingkat pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 12 orang, 52,2%. Seharusnya dengan pengetahuan yang cukup, kejadian KEK tidak dialami oleh ibu dalam masa kehamilan. Akan tetapi, jika dilihat lagi pada teori, seseorang bisa dikatakan tahu mengenai suatu hal jika sudah mencapai domain kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan. 6 tingkatan tersebut, yakni Ibu sudah mengetahui, kemudian sudah bisa memahami dan mengaplikasikan, kemudian sudah bisa menganalisis, mengsintesis, dan mengevaluasi. Jadi pada penelitian ini Ibu mungkin saja hanya sekedar tahu tanpa mengimplementasikan pengetahuannya itu pada kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu tetap mengalami kekurangan gizi kronik pada masa kehamilan. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan kepada 23 responden ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi kronik di PMBB dan Isu Silawati tahun 2021, maka dapat disimpulkan yang pertama, hampir seluruh ibu hamil yang mengalami KEK berada pada kategori usia beresiko sebanyak 20 orang atau sebesar 87%. Kemudian yang kedua, sebagian besar ibu hamil yang mengalami KEK berada pada kategori tingkat pendidikan menengah sebanyak 18 orang atau sebesar 78,3%. Kemudian sebagian besar ibu hamil yang mengalami KEK berada pada kategori paritas nulipara sebanyak 14 orang, 60,9%. Kemudian keempat, hampir seluruh ibu hamil yang mengalami KEK pada masa kehamilan memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 20 orang atau 87%. Kemudian kelima, sebagian kecil responden yang mengalami KEK berada pada kategori jarak kehamilan beresiko sebanyak 5 orang atau 21,7%. Kemudian yang terakhir, sebagian besar ibu hamil yang mengalami KEK memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 12 orang atau 52,5%. Sekian pemaparan hasil penelitian yang berjudul Gambaran Karakteristik Ibu Hamil yang mengalami kekurangan gizi kronik di PMBB dan Isu Silawati tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.